Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan Fatihah, dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan ridha Allah, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Ala hadhihi as-solihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna as-solihun wa liqada'i hawaijina dunyawiyah wal ukhrawiyah bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan lancar tanpa gangguan. Oke, langsung saja untuk pertama, yakni saya akan membahas tentang keutamaan ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid. Ada dalam hadis Nabi riwayat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu tajwid merupakan salah satu mempelajari Al-Qur'an. Kemudian selain mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu termasuk juga ta'allam Al-Quran. Jadi sungguh beruntung teman-teman yang mengambil jurusan IAT gitu ya, yang mengambil jurusan IAT, karena dalam jurusan ini mayoritas mempelajari tentang Al-Quran. Oke, kemudian hadis yang kedua yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ketika ada sekumpulan orang dalam sebuah rumah, dalam sebuah majelis, dalam sebuah ruang gitu ya, dalam kesempatan min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mana di dalamnya mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari, saling mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa haffatsumul malaikah, kecuali para malaikat itu akan menjaga mereka, wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turun atas mereka sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka itu diliputi dengan rahmat, wa dzakarahumullah fi man 'inda, dan Allah mengingat mereka dan dalam orang sekeliling Allah gitu ya. Dari sini, dari dua hadis ini dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan keutamaan mengenai belajar Al-Quran. Jadi saya harapkan teman-teman meluruskan niat, meluruskan hati sehingga dapat mencapai keutamaan yang dimaksud dalam hadis ini gitu ya. Meniatkan diri untuk belajar, untuk mendekatkan kepada Allah, mendekat kepada Allah, untuk belajar Al-Quran, untuk mengetahui makna-makna Al-Quran, untuk belajar membaca secara benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian
Definisi ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid berasal dari jawwada yujawidu tajwidan, artinya melakukan sesuatu dengan indah, bagus, dan membaguskan, atau tahsin. Kemudian secara istilah, tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi tajwid itu adalah mengeluarkan tiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf, dengan memberikan hak untuk setiap huruf serta mustahak huruf. Sedangkan ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana memberikan hak huruf. Hak huruf ini ada makharijul huruf, jadi tempat-tempat huruf, di mana tempat keluarnya huruf itu merupakan hak gitu ya, merupakan hak sebuah huruf. Kemudian juga sifatul huruf itu juga merupakan hak dari huruf, seperti hamas itu kan sifat qalqalah. Kemudian dan mustahak huruf itu adalah sebuah hak yang diperoleh oleh sebuah huruf itu ketika bertemu dengan huruf lainnya. Jadi sebuah huruf, jika contohnya nun sukun bertemu dengan ain, dia berhak dibaca idhar gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu ya, menjadi idhar, menjadi iklab, menjadi ikhfa. Itu merupakan mustahak huruf yang juga wajib, yang juga harus diberikan kepada sebuah huruf gitu ya. Dengan ilmu ini, dengan ilmu tajwid, kita akan tahu di mana tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Huruf-huruf hijaiyah itu adalah yang menjadi rangkaian, menjadi alat yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk yang digunakan oleh Al-Qur'an gitu ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu memiliki makharij hurufnya gitu ya, tempat keluarnya huruf. Kemudian mustahak huruf itu juga menjadi hak huruf, seperti itu. Dengan ilmu tajwid kita tahu hak huruf ini ketika dia bertemu dengan ini apa, seperti itu gitu ya. Jadi dengan ilmu tajwid ini kita akan tahu hak dan mustahak huruf, seperti itu. Kemudian hukum belajar ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah gitu ya. Belajar ilmu tajwid, menguasai, mendalami, menghafal gitu ya, menghafal ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada umat Islam yang mempelajari, yang mumpuni, sebenarnya sudah, atau dalam sebuah komunitas, misal satu desa, ketika satu desa sudah ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugur kewajiban satu desa itu untuk mempelajari ilmu tajwid gitu ya. Itu hukum belajar ilmu tajwid. Sekarang hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap umat Islam yang membaca Al-Qur'an hukumnya fardu ain, membaca dengan sesuai ilmu tajwid, seperti itu gitu ya. Jadi membaca secara benar, secara sesuai dengan ilmu tajwid bagi umat Islam itu adalah fardu ain. Sedangkan belajar ilmu tajwidnya itu hukumnya fardu kifayah gitu ya. Karena memang ada seseorang yang membaca Al-Qur'an sudah benar gitu ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Namun ketika ditanya, dia nggak ngerti kenapa kok dibaca jelas gitu ya, kenapa kok ini dibaca jelas, kalau ini kok mendengung. Dia nggak ngerti kenapa seperti itu gitu ya. Lah itu, ini mengenai ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid gitu ya, serta membaca hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian dasar dan tujuan dasar mempelajari ilmu tajwid gitu ya. Dasarnya adalah surat Al-Muzammil ayat 4. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4 itu ada potongan ayat yang menyatakan
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila gitu ya. Kemudian juga surat Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara tartil. Makna dari tartil itu apa? Seperti itu. Nah, makna dari tartil ini ada yang menyatakan bahwasanya tartil itu membaca Al-Qur'an secara pelan gitu ya. Kemudian secara dengan memahami maknanya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya tartil itu, yakni Sayyidina Ali yang ditanya mengenai makna ini dari tartil ini, beliau mengatakan bahwasanya tartil yang dimaksud di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaca huruf-hurufnya secara tajwid dan mengetahui di mana tempat ia berhenti gitu ya, di mana ia boleh berhenti atau tidak boleh berhenti, seperti itu. Itu adalah membaca Al-Qur'an secara tartil, seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana beliau membaca bismillah, ada aturannya gitu ya. Ada aturan-aturan membaca bismillah. Ini membaca ayat Al-Qur'an maksudnya gitu ya. Beliau membaca bismillah itu memanjangkan kata bismillah, kemudian memanjangkan juga ar-Rahman, dan juga memanjangkan kata ar-Rahim di situ ya. Jadi dari hadis ini diketahui bahwasanya ilmu tajwid yang ada sekarang itu adalah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, meskipun pada waktu Nabi tidak ada ilmu tajwid gitu ya. Namun prakteknya sudah mulai masa Nabi gitu ya, karena memang ilmu tajwid ini ilmu tajwid ini ya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma para sahabat, ijma para ulama gitu ya mengenai ilmu tajwid ini, bagaimana cara membacanya gitu ya, mengenai ilmu ini. Kemudian untuk ragam bacaan sebenarnya banyak gitu ya, bacaan-bacaan dari Nabi beragam gitu ya. Nanti teman-teman mempelajarinya di ilmu qiraat. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid itu apa sebenarnya gitu ya, membaca Al-Qur'an sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi gini, kita mempelajari ilmu tajwid gitu ya, itu bertujuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena bacaan yang kita baca saat ini gitu ya, cara-cara yang kita baca saat ini itu sambung gitu ya, sambung sampai Rasulullah gitu ya. Apa yang kita baca saat ini juga sama dibaca oleh Nabi pada waktu itu gitu ya. Itu bacaan ayat Al-Qur'an gitu ya. Untuk di Indonesia kita mayoritas menggunakan qiraat Imam Nafi, riwayat Imam Hafs gitu ya. Karena imam qiraat itu ada banyak gitu ya. Ada yang 7 masyhurah, namun ini masih juga yang 7 dan 10 ini ada perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian ada juga imam 14 gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar di ilmu qiraat. Kemudian untuk menghindari kesalahan dalam bacaan, nah ini penting sekali gitu ya. Dengan ilmu tajwid kita tahu yang mana boleh berhenti. Lah tadi waqaf wa ma'rifatul wuquf gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui wa ma'rifatul wuquf, karena jika tidak mengetahui gitu ya. Jadi kalau tidak mengetahui di mana kita boleh berhenti atau di mana kita tidak boleh berhenti gitu ya, itu akan merusak maknanya. Nah ini bisa fatal sekali gitu ya, bisa fatal karena bisa merusak makna dari sebuah ayat Al-Qur'an gitu ya. Dengan ilmu tajwid ini diharapkan membaca berhenti pada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berhenti gitu ya. Nah dari sini saya berharap teman-teman merasa bangga gitu ya, merasa bangga untuk bisa belajar ilmu tajwid lagi gitu ya.
Tapi saya yakin teman-teman sudah banyak sekali yang sudah mahir dalam ilmu tajwid gitu ya. Jika ilmu tajwid ini sudah dipelajari, karena ilmu tajwid ini mungkin sudah dipelajari oleh teman-teman sejak masa anak-anak gitu ya. Sejak pertama kali belajar Al-Quran sudah dikenalkan dengan ilmu tajwid ini. Jadi insya Allah nanti ke depan untuk pembelajaran tajwid ini sudah tidak menemui kendala lagi gitu ya. Kalau biasanya kalau masa offline itu teman-teman biasanya saya buat bentuk grup discussion gitu ya, small group discussion. Jadi ada satu grup, kemudian satu yang memberikan penjelasan pada grup itu, memahamkan. Namun karena kita masa pandemi jadi manual saja. Jadi teman-teman satu kelompok, kemudian kita membahas bareng, kita pelajari bareng, kemudian nanti ada tatbik di pertemuan tersendiri. Lah dalam tatbik itu nanti teman-teman praktik membaca ayat Al-Quran gitu ya. Jadi mempraktikkan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Yang sudah dipelajari, materi yang sudah kita pelajari dipraktikkan dalam membaca ayat Al-Quran, seperti itu. Itu mungkin pengantar dari saya untuk ilmu tajwid ini. Semoga memberikan manfaat dan semoga memberikan semangat bagi teman-teman untuk belajar mata kuliah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.